Kebijakan larangan masuk bagi WNA yang memiliki riwayat perjalanan ke 11 negara ini akan berlaku mulai hari Senin 29 November 2021 hari ini. Selain larangan masuk, pemerintah juga mewajibkan WNI yang pernah ke 11 negara ini untuk menjalani karantina selama 14 hari di Indonesia. Sementara WNA dan WNI dari luar 11 negara ini wajib karantina 7 hari, lebih lama 3 hari dari aturan sebelumnya. Pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari, dari sebelumnya 3 hari. Terakhir, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi varian Omikron ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omikron ini. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap penggunaan Peduli Lindungi juga harus terus ditingkatkan. 11 negara Afrika yang aksesnya ditutup sementara oleh Indonesia adalah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Nantinya WNA yang berasal dari 11 negara ini atau sempat mengunjungi negara itu dalam kurun waktu 14 hari terakhir dilarang masuk ke Indonesia. Omikron merupakan temuan baru varian COVID-19. WHO menyatakan Omikron kemungkinan lebih cepat menular dibanding jenis lain COVID-19. Hal itu juga dinyatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes menyatakan mutasi varian Omikron ada sekitar 50 dan mutasi-mutasi yang berbahaya dari varian-varian sebelumnya ada di varian Omikron. Tetapi Menkes meminta masyarakat tidak termakan hoax karena varian Omikron ini masih diteliti. Kenapa ini menjadi varian of concern cepat? Karena dia mutasinya sangat banyak dan mutasi-mutasi yang berbahaya dari varian-varian sebelumnya ada di sini. Mutasi ada sekitar 50, 30 mutasinya ada di spike protein, di mahkota dari coronanya, dan dari 30 mutasi tersebut dan 50 mutasi totalnya, banyak mutasi-mutasi yang ada di varian alfa, beta, delta, dan gamma yang buruk-buruk yang diidentifikasi. Untuk Omikron ini, studinya masih berjalan, Bapak Ibu. Jadi jangan termakan berita-berita hoaks. Untuk mencegah masuk dan menyebarnya varian baru COVID-19 Omikron, penasihat senior Direktur Jenderal WHO Dia Saminarsi menyatakan, pemerintah Indonesia harus kembali melakukan pengetatan pengawasan, testing, dan tracing, meski penelitian varian Omikron masih dini. Masyarakat diminta menjaga prokes dan mengikuti vaksinasi COVID-19 karena yang terjadi di Afrika Selatan akibat masih rendahnya vaksinasi. Yang disarankan sementara ini yang dilakukan oleh pemerintah kembali sekali lagi adalah surveillance, pengetatan surveillance, testing dan tracing jangan sampai tidak dikerjakan. Dan untuk masyarakat yang harus dikerjakan kembali lagi protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan. Selalu memakai masker, menjauhi kerumunan dan tidak berkumpul. Itu yang disarankan oleh WHO. Sementara masih menunggu temuan dari TEC. Tapi juga satu hal yang dibutuhkan adalah peningkatan cakupan vaksin. Jadi tetap walaupun masih ada potensi vaksin ini compromise dengan varian yang baru, tetapi vaksin ini yang terjadi saat ini karena cakupan vaksin di Afrika Selatan yang sangat rendah.
Untuk mencegah menyebarnya varian Omikron di tanah air, pemerintah resmi melarang kedatangan WNA yang memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara akibat merebaknya varian baru COVID-19 Omikron. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Iwan Aryawan, menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakan 2 minggu lagi. Masih banyak yang belum kita ketahui dari Omikron ini, karena kan masih baru. Tapi kita perlu berhati-hati, jadi kita ambil tindakan supaya varian ini tidak masuk dan menyebar. Gitu. Dan saya setuju tadi dengan kebijakan yang sudah diambil, kami setuju karena sudah didiskusikan dengan kami, gitu ya. Kami sudah berdiskusi dengan pemerintah, tindakan terbaik yang kita bisa lakukan saat ini. Tentunya karena informasi tentang varian baru ini masih berkembang, ini akan dievaluasi dalam 2 minggu ke depan. Jadi dalam 2 minggu ke depan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, kita bahas lagi yang terbaik tindakan pencegahan untuk Indonesia seperti apa. Selain larangan masuk, pemerintah juga mewajibkan WNI yang pernah ke 11 negara, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong untuk menjalani karantina selama 14 hari di Indonesia. Sementara WNA dan WNI di luar 11 negara tersebut, masa karantinanya diperpanjang dari 3 hari menjadi 7 hari. Tim Liputan Kompas TV.